Halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Parlementaria Ponorogo, sebuah program yang akan membahas berbagai macam hal dalam dunia legislatif, kepengawasan khususnya untuk DPRD Kabupaten Ponorogo. Dan untuk hari ini, kalau kemarin saya sempat main ke kantor DPRD Ponorogo, lah kali ini giliran Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo yang bermain di studio kita Jawa Post TV. Langsung saja ini dia Ketua DPRD Ponorogo, ada Bapak Dwi Agus Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ketemu. Selamat ketemu lagi. Ya, di suasana yang berbeda. Betul, di suasana yang berbeda di studio Jawa Post TV dengan pakaian ala-ala apa ya? Warok ya. Warok ya. Ponorogo ya. Kang Wi, terima kasih banyak sudah hadir di studio kita Jawa Post TV, dan ya ini kayak kita tukeran ini ya, apa namanya, kunjungan gitu ya. Jadi balas kunjung nih. Balas kunjung, oke, betul. Nah, untuk hari ini pemirsa tentunya kita akan membahas berbagai macam hal terkait Kabupaten Ponorogo, berbagai macam perkembangannya, berbagai macam progres pembangunannya juga, khususnya terkait kepengawasan dan juga fungsi legislatif sendiri di DPRD Ponorogo. Kita akan membahas terkait ini Kang Wi, panen raya dan juga serapan gabah di Kabupaten Ponorogo. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini bagaimana sih Bupati dan Dinas Pertanian khususnya ini memastikan serapan gabah petani oleh Bulog ini bisa terserap dengan baik begitu? Ya, terima kasih. Sebelum ke situ saya mohon maaf, mungkin uniform saya ini kok berbeda. Ya. Lebih-lebih ini saya harus berkunjung ke Jawa Post TV. Sebenarnya ada maksud tertentu yang ini harus saya sampaikan. Ini adalah membuktikan kecintaan saya sebagai orang Ponorogo dengan pakai pakaian khas Ponorogo di Jawa Post TV. Itu dia, justru keren ini ya. Keren banget asli. Monggo. Jadi kaitannya dengan serapan gabah, bagaimana strategi kita, ini ada beberapa hal ya dalam 2 tahun terakhir ini di dari Dinas Pertanian memastikan serapan gabah petani oleh Bulog dan pihak swasta berjalan maksimal melalui beberapa langkah tentunya, langkah-langkah strategis dan sinergi yang kuat. Ada beberapa hal. Yang pertama sinergi dengan Bulog dan pihak terkait. Ya, Bulog dan pihak terkait. Dalam hal ini Bulog bekerjasama dengan Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten. Ya. Kita bicara di Ponorogo berarti bersama dengan tingkat kabupaten, TNI Polri, kelompok tani, dan penggilingan padi untuk memastikan bahwa penyaluran gabah atau penyerapan gabah berjalan lancar. Ya. Nah, ada tim jemput gabah Bulog juga aktif turun langsung, turun langsung ke lapangan, ke lokasi panen dengan dukungan Babinsa di tingkat desa itu dan juga TNI untuk mendapatkan atau mendata informasi waktu panen sehingga penyerapan bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP yang wajar. Ini dibuktikan dengan pemerintah menetapkan harga pembelian gabah dengan gabah kering ya, gabah kering panen, gabah kering panen di tingkat petani, misalnya dengan adanya kebijakan pemerintah harga GKP gabah kering panen sebesar 6.500 per kilo dengan kualitas tertentu, kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Harga ini bertujuan memberikan keuntungan khususnya bagi petani dan mendorong semangat mereka untuk menanam padi secara bersinergi atau berkelanjutan. Ya. Ada beberapa lagi adalah pendampingan dan juga monitoring pemerintah daerah, antara lain Dandim, Babinsa di daerah ini diarahkan untuk mendampingi petani secara langsung. Ya. Mendata petani yang akan panen dan juga memastikan hasil panen dapat diserap Bulog. Ini penting. Atau pihak swasta sesuai dengan harga
HPP. Hal ini juga membantu menghindari praktek tengkulak yang merugikan petani tentunya. Dan juga Bulog kan dengan swasta diharapkan menyerap gabah minimal dengan HPP yang telah ditentukan 6.500 itu. Yang berikutnya meningkatkan infrastruktur dan penyimpanan gudang. Ini yang agak kita menjadi catatan. Bulog juga melakukan penyerapan dan pembangunan gudang tambahan untuk menampung gabah yang dari petani itu dan beras hasil panen sehingga tidak secara nasional stok ini terjaga dan penyerapan gabah tidak terhambat oleh keterbatasan tempat penyimpanan. Dengan langkah-langkah ini Bulog, Bupati, Dinas Pertanian bersama dengan pihak swasta bisa memastikan serapan gabah petani berjalan maksimal, mendukung program swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di daerahnya masing-masing. Ini yang penting. Jadi ada beberapa itu bagaimana serapan gabah di tingkat petani. Ya, beberapa petani bahkan tapi mengeluhkan harganya ini justru anjlok, Kang Wi, karena kita tahu ya hukum ekonomi ya, ketika memang stoknya semakin banyak otomatis harganya justru turun begitu. Nah, seperti apa upaya DPRD Ponorogo untuk bisa menstabilkan harga gitu? Ya, ini kita berupaya untuk memastikan pemerintah agar menjaga stabilitas harga gabah agar tidak anjlok di bawah HPP. Nah, meskipun banyak yang petani yang mengeluhkan harga yang turun saat panen. Ini secara umum bisa kita lihat, bahkan saat panen raya itu ada sampai penurunan kalau HPP-nya itu ditentukan 6.500 per kilo. Ini menurun antara 4.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, jauh di bawah HPP kan ini kalau 65. Hal ini disebabkan karena tingginya pasokan gabah ya saat panen dan juga mencapai puluhan ribu ton sehingga mempengaruhi harga ini. Artinya barang banyak ini dengan sendirinya akan menurunkan harga. Betul. Ini di DPR meminta Bulog untuk membatasi penyerapan gabah dari petani agar swasembada pangan dapat tercapai secara optimal. Namun Bulog menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas penggilingan dan pengiriman gabah. Inilah yang menjadi hal yang perlu menjadi pemikiran kita. Oke. Nah, itu artinya memang ada strategi-strategi ya dan juga koordinasi antara pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama dengan Bulog selama 2 musim panen terakhir. Ini seperti apa strategi-strategi yang dicanangkan dan apakah memang sesuai target? Ya, strategi yang kita gunakan antar pemerintahan daerah ya dalam arti ini DPR dengan Bupati, kita berkoordinasi dengan Bulog. Jadi pemerintah berkoordinasi dengan Bulog selama 2 musim panen ini. Terakhir sepenuhnya berjalan sesuai dengan target. Akan tetapi ada upaya yang kuat antara Pemkab, Bulog, TNI dan beberapa komponen di bawah yaitu Babinsa dalam mendukung penyerapan gabah petani. Masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi penyerapan gabah itu. Berapa hal yang penting itu yang menjadi catatan bagi kita terhadap Bulog itu. Mungkin ada beberapa kendala-kendala apa saja di lapangan yang ditemui gitu, Kang Wi? Ya, kendala sarana untuk menampung dan mengolah gabah dalam skala besar. Sementara yang ada di Bulog ini masih kelihatannya masih kurang. Jadi nanti pemerintah daerah akan berupaya menyiapkan tempat penampungan gabah ini sehingga nanti kita bisa menyerap lebih banyak lagi. Kita koordinasi dengan di lingkungan Pemkab, rapat-rapat koordinasi yang melibatkan Pemkab, Bulog, TNI, Babinsa, ini rutin digelar untuk memperkuat sinergi
memastikan penyerapan gabah berjalan lancar. Babinsa dan Koramil aktif mendampingi petani karena ini langsung di bawah kan? Ya. Ya langsung mungkin lebih dekat dengan para petani begitu ya. Dengan kelompok tani. Ya, sehingga dia bisa membantu mengawal distribusi agar harga tetap stabil sesuai dengan yang ditentukan dan diserap dengan optimal. Nah itu artinya memang sinergitas antara pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk DPRD juga bersama dengan para petani, kelompok tani, kemudian Bulog itu juga terus dilakukan begitu ya, Kang Wi ya. Jadi kita terus mendesak, mendorong, kalau bisa ini berupaya mengaktifkan sistem resi gudang sebagaimana solusi untuk menjaga stabilitas harga. Jadi tidak hanya diukur dengan harga pembelian HPP 6,5 tapi ada sistem resi gudang sehingga memudahkan penyerapan gabah oleh Bulog. Petani juga tidak terpaksa dalam menjual ke tengkulak dengan harga yang rendah. Artinya dengan sistem resi ini kan ada jaminan lah, jaminan sehingga kita tidak akan petani ini tidak akan menjual kepada tengkulak. Itu artinya memang kesimpulannya panen raya dan juga serapan gabah selama ini sudah cukup baik. Sudah cukup aman. Kabupaten Ponorogo ya. Aman. Meskipun sesuai dengan kalau ini masuk sampai dengan April ini sebenarnya masih kurang karena Presiden pemerintah pusat ini kan mencanangkan menghitung ini 4 bulan sekali. Ya, kalau dihitung 4 bulan sekali ini penyerapannya masih kurang, tapi karena kendalanya itu ada penyimpanan yang kurang dan ini nanti kita akan berusaha untuk menyiapkan itu. Oke, siap. Dan pastinya obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo ada Kang Wi masih akan terus berlanjut untuk segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria Ponorogo. Oke pemirsa Japas TV, kembali lagi di Parlementaria Ponorogo masih bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo ya. Masih semangat ya Kang Wi ya? Semangat Pak Tori. Masih semangat karena ini udah jauh-jauh dari Ponorogo ke Madiun ya. Dan saya harus memamerkan ini. Nah ini dia ya, kebanggaannya Ponorogo Warok ya, keren banget. Nah Kang Wi, tentunya ada tanggapan dong, apalagi panjenengan sebagai Ketua DPRD menyikapi panjangnya rantai distribusi yang membuat petani ini memperoleh harga yang lebih rendah justru ketimbang yang dibayarkan ke konsumen akhir. Ada pendapat terkait itu? Jadi kalau menyoroti panjangnya rantai distribusi, ini adalah salah satu penyebabnya utamanya ini harga gabah di tingkat petani jauh lebih rendah dibanding dengan harga yang dibayarkan konsumen akhir. DPRD ini mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat. Lagi-lagi kita akan mengapresiasi patokan HPP itu 6.500 per kilogram. Namun harus ditegaskan bahwa ini perlu pengawasan ketat agar harga di tingkat petani ini tidak jauh dari HPP itu. Jadi jangan sampai di bawahnya harga gabah yang ditentukan 6.500 itu. Karena HPP-nya sudah ditentukan oleh pusat. Gitu ya. Ketua DPRD misalnya itu menekankan pentingnya dukungan terhadap kebijakan HPP untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP dan mendorong swasembada pangan. Ini kita mendorong pemangkasan rantai, gitu. Rantai kita dorong biar tidak terlalu panjang. Ini baik melalui penguatan petani Bulog maupun intervensi pemerintah agar margin keuntungan ini tidak hanya dinikmati tengkulak, penggilingan atau pedagang besar, tapi juga berpihak pada
petani. Ini penting. Jadi istilahnya nggawa indit lah bahasa Jawa nih, sehingga tidak hanya salah satu yang diuntungkan. DPRD ini menilai pemerintah daerah harus aktif memotong rantai. Misalnya dengan subsidi ongkos angkut, ini penting, atau buffer stock, sehingga gabah dari petani bisa langsung diserap ke pasar atau konsumen tanpa banyak perantara. Jadi ibarat sungai ini tidak banyak yang harus dilalui. Dengan demikian ini disparitas harga antara petani dan konsumen dapat dipersempit dan kesejahteraan petani lebih terjamin. Ini penting. Nah, terus untuk langkah-langkah yang diambil, Kang Wi, untuk menanggulangi panjangnya rantai distribusi ini yang melibatkan perantara seperti tengkulak, penggilingan, dan juga pengepul ini seperti apa? Apalagi mungkin ada beberapa tengkulak yang nakal seperti itu. Itu mungkin ada beberapa solusi untuk mengantisipasi hal itu. Iya, itu ada beberapa hal ya. Jadi langkah konkret ini telah diambil memangkas rantai distribusi yang selama ini melibatkan banyak perantara seperti tengkulak, penggilingan, dan pengepul. Ada beberapa antara lain, satu, penguatan kelembagaan petani dan gapoktan. Jadi petani dan gapoktan di bawah ini kelembagaannya dikuatkan. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani, gapoktan, ini didorong untuk terlibat langsung dalam berbisnis gabah dan beras tentunya. Penguatan ini meliputi pemodalan, manajemen usaha, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya, seperti alat panen, kemudian dryer, kemudian penggilingan padi skala kecil atau menengah. Dengan itu gapoktan dapat menjadi rantai pasok baru yang lebih pendek dan efisien. Sehingga petani tidak lagi tergantung pada tengkulak dan pengepul. Jadi gapoktan ini kita diberdayakan dengan proses itu tadi. Bagaimana dia juga bisa sebagai penjual, tapi juga kita support lewat alat-alat alsintannya. Begitu. Ada lagi skema penjualan langsung. Ini inovasi yang memanfaatkan platform digital. Sekarang kan sudah digitalisasi. Betul. Nah, ini kan penting semakin sekali. Dimudahkan lah ya. Ya, semakin dimudahkan. Ini mereka juga harus melek digital sekarang ini. Yang berikutnya aja sistem jual tunda dan penyerapan modern. Nah, ini sistem tunda ini jual dengan dukungan gudang penyimpanan, termasuk memungkinkan petani menyimpan hasil panen hingga harga membaik. Artinya ketika hari ini kok nilai pembeliannya ini turun atau kecil, dia ditunda dulu. Tapi ada menyiapkan tempat untuk penyimpanan, dengan waktu penjualan nilai naik, petani bisa menjual. Dengan demikian kan masih aman dengan biaya yang disiapkan sampai dengan proses penjualan itu. Kemudian ada intervensi harga dan penyerapan oleh Bulog. Pemerintah menetapkan harga pembelian atau HPP dengan dengan menugaskan Bulog sebagai pembeli atau yang akan menerima dari petani. Ini diwajibkan menyerap gabah petani sesuai dengan HPP-nya. Sehingga petani tidak terpaksa menjual ke tengkulak. Lagi-lagi kita harus memahami begitu dengan harga di bawah standar. Karena apapun tengkulak ini membelinya masih di bawah HPP. Harga standar ya. Yang terakhir adalah modernisasi dan digitalisasi rantai pasok. Ini yang harus dipikirkan. Ini adalah modernisasi sektor pertanian melalui pelatihan, penggunaan alat pengering, dan juga platform digital tadi. Betul. Memantau harga sampai dengan nanti meningkatkan efisiensi, daya saing, dan
akses pasar yang lebih luas. Termasuk melakukan pengawasan juga dan bekerja sama dengan para petugas Betul. keamanan juga Iya, ya? sudah bareng tentu. Iya. Ya. Yang terakhir itu pengawasan itu tadi. Nah, apakah pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri juga sudah benar-benar melibatkan Gapoktan gitu dan Koperasi Tani dalam program penyerapan gabah dan stabilitas harga? Mengingat memang ketika gabungan kelompok tani ini juga cukup aktif di stabilitas harga, memang pada akhirnya beberapa solusi-solusi juga bisa terpecahkan, termasuk untuk bagaimana untuk penyerapan gabah dan panen raya ini juga bisa tepat sasaran seperti itu. Nah, ini seaktif apa gabungan kelompok tani ini di Ponorogo? Jadi menurut kita dari pandangan DPRD ini keterlibatan Gapoktan dan Koperasi Tani dalam program penyerapan gabah dan stabilitas harga memang sudah mulai diupayakan oleh Pemkab. Namun pelaksanaannya masih perlu penguatan dan juga optimalisasi. Kita menyoroti bahwa pemerintah telah membuka peluang bagi Gapoktan dan koperasi untuk menjadi mitra resmi dari Bulog dalam pengadaan gabah dan beras. Gapoktan yang memiliki fasilitas penggilingan bahkan dapat terlibat langsung dalam pengolahan gabah dan di samping itu yang belum memiliki sarana hanya dilakukan dalam pengadaan gabah saja. Jadi ini sudah ada pandangan kita semacam itu. Ada beberapa daerah Bulog ini telah memperluas kerjasama dengan Gapoktan dan Koperasi Tani. Misalnya ada di Jawa Tengah itu ada di Pati dan 5 Gapoktan yang lain di sana. Kita juga menekankan pentingnya memisahkan antara koperasi yang dilibatkan benar-benar milik dan dikelola oleh petani. Ini yang harus kita tekankan. Bukan koperasi settingan koperasi yang diatur dan ini melibatkan banyak dikelola petani yang lain. Nah, ini kan juga pemerintah antara DPR ini menugaskan perlunya dukungan peralatan dan infrastruktur. Ada berapa itu yang pandangan kita melihat yang ada di Selain itu pemerintah pusat dan daerah ini juga tengah mendorong upgrade Gapoktan dan Koperasi Tani, termasuk melalui akses pembiayaan, revitalisasi fasilitas penggilingan dan penyediaan alat pengering dryer untuk meningkatkan kualitas gabah. Nah, itu artinya memang untuk distribusi gabah sendiri tidak hanya cukup di kata tepat sasaran saja, tapi juga kualitas gabah ini juga dipikirkan karena itu tadi kan, makanya harus ada dryer dan sebagainya. Kesimpulannya kita ini perlu melibatkan koperasi dan dalam program penyerapan gabah dan stabilitas harga. Tapi ini pelibatan masih perlu diperluas lagi. Ada fasilitasi dan diawasi agar benar-benar efisien dan berpihak pada petani. Yang penting ini kita petaninya ini bisa bahagia. Oke. Nah, dari mulai sinergitas antara pemerintah kabupaten, kemudian DPRD, petugas terkait, Bulog, Gapoktan, gabungan kelompok petani dan masyarakat ini semuanya memang harus bersinergi supaya distribusi gabah ini juga bisa tepat sasaran. Karena ketika panen raya juga stok beras juga masih aman, meningkat. Tapi tentunya ada beberapa hal-hal yang terkadang kita miss begitu ya, Kang Dwi. Dalam arti memang salah satunya di peran petani. Bagaimana para petani ini bisa mendapatkan pupuk. Nah, ini akan kita bahas, tapi abis ini setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Parlamentaria Ponorogo.
Kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo. Tadi kita sudah bahas bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo, bahwasanya nasi sampai pada akhirnya bisa sampai ke perut kita itu juga perlu proses begitu ya. Ketika panen, bagaimana pada akhirnya panen itu juga bisa terdistribusi dengan baik sampai ke pasar, sampai ke konsumen akhir. Bagaimana pada akhirnya kualitas gabah itu juga bisa dipantau terus. Ada sinergitas dan kerjasama antara Bulog, Pemkab dan DPRD, termasuk Gapoktan juga gitu yang sudah dilakukan. Kadang kita lupa bahwa ada salah satu faktor juga yang mempengaruhi hal tersebut adalah kualitas gabah juga dipengaruhi oleh kualitas tanaman alias pupuk. Nah, kadang Kang Wi ada beberapa petani yang masih kesulitan memperoleh pupuk yang terjangkau. Apa tanggapan DPRD? Ya, ini sangat memprihatinkan. Jadi menjadi keprihatinan kita terkait dengan petani ketika dia akan menanam gabah, menanam padi. Ini begitu menanam proses ada masalah, yaitu ada kelangkaan pupuk, ada kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada di Jombang, di Tuban itu juga ada kasus semacam itu. Ini tercatat adanya penurunan kuota pupuk subsidi yang diterima petani. Ini kelangkaan harga pupuk yang mahal di pasaran, sehingga petani kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pupuk, terutama menjelang musim tanam. Ini juga kita menyoroti masalah ini distribusi yang kurang pas. Cuman menjadi catatan, alhamdulillah kalau kita ngomong di Ponorogo ini kita aman. Kita meminta pemerintah daerah dan dinas pertanian untuk lebih proaktif dalam mengawasi distribusi pupuk, terutama tentunya pupuk bersubsidi, berupaya menyadarkan atau memberikan tambahan kuota. Jadi minta untuk penambahan kuota dan mengawasi distribusi yang bersubsidi itu. Dan tentunya melalui kartu tani agar subsidi tepat sasaran, ini pasti. Selain itu kita juga mendorong penggunaan pupuk organik, sehingga alternatif mengatasi kekurangan pupuk subsidi. Ini Mas Dori, saya akan cerita sedikit. Dengan adanya ketergantungan pupuk yang ada, khususnya pupuk-pupuk kimia, mulai dari urea, Bonska dan sebagainya itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo, ini kita sudah berbicara dengan Bupati juga, hubungannya dengan pupuk organik. Kita akan kembali ke masa lalu, tapi ini bertahap. Kembali ke masa lalu artinya apa? Ini dalam rangka pertama mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Yang kedua, kita menyiapkan makanan yang organik untuk anak cucu kita. Ini sudah mulai berproses. Nanti ada perencanaan, kita sudah ngomong dengan Dinas Pertanian, di perubahan APBD nanti paling tidak ini nanti kita dicanangkan untuk Ponorogo ini nanti dari 34.000 hektar lahan. Ini nanti yang 25.000, nanti targetnya 25.000 hektar itu untuk sawah organik. Nah, itu dimulai dari kapan? Dimulai dari perubahan APBD nanti paling tidak 3.000 hektar dulu, kemudian nanti di tahun 2026 ada 7 hektar mungkin 2027. Artinya ini dalam rangka di samping kita ketergantungan ini agak berkurang, yang kedua menyiapkan anak cucu kita makan dengan makanan yang organik, sekaligus mimpi 1 triliun PAD. Karena apa? Dengan kita menjual beras organik, ini nilai jualnya akan lebih tinggi. Tapi ini tidak bisa kita seperti membalik telapak tangan, kita berproses, jadi bertahap. Misalkan dia punya 1 hektar, setengah hektarnya dipakai pupuk yang organik, yang lainnya masih berjalan pelan-pelan untuk meninggalkan, tapi masih pakai kimia. Sehingga nanti lama-kelamaan ketergantungan pupuk kimia berkurang, kita mendapatkan produksi pupuk atau beras organik. Ini
di samping kita makan dengan keluarga, dengan petani yang ada, kita juga menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi. Ini sudah mulai dicanangkan. Mudah-mudahan niat baik ini benar-benar bisa dimudahkan sehingga petani yang ada di Ponorogo ini benar-benar menjadi petani yang bahagia, menjadi pahlawan pangan Ponorogo. Oke. Dan itu merupakan salah satu ini ya tujuan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri untuk bisa mempersiapkan beras atau padi kualitas yang organik, tidak selalu tergantung kepada pupuk-pupuk kimia misalnya. Walaupun memang kita harus akui Kang Wi bahwa pengawasan terhadap distribusi pupuk dan juga benih bersubsidi ini juga memang harus butuh fokus yang luar biasa dari pemerintah terkait gitu. Karena ternyata masih banyak laporan soal kelangkaan pupuk bersubsidi gitu, yang mungkin untuk petani ini bisa membantu, tapi ketika langka ya otomatis bantuannya pun juga bisa dianggap tidak merata begitu. Pendapat Anda Kang? Ya. Jadi pengawasan distribusi pupuk kaitannya ini dilakukan secara ketat, penting ini, karena banyak laporan itu kan berarti kita perlu ada pengawasan tentang distribusi pupuk sekaligus benih pupuknya, benih padinya, ini dilakukan secara ketat dan terkoordinasi dari berbagai instansi, baik itu di tingkat pusat, provinsi, karena ini kan kalau ngomong pupuk ini kan mulai dari pusat kan, tidak hanya ngomong di Ponorogo. Pengawasan ini meliputi pemantauan, kemudian juga ketersediaan pupuk, harga, dan juga penyalurannya dari distributor tentunya ke kios, pengecer ke petani dengan tujuan ini memastikan pupuk sampai tepat sasaran sesuai dengan kuota dan harga yang telah ditentukan, harga eceran tertinggi HET. HET ya. Dan ini Dinas Pertanian ini juga sudah, ini kan karena kalau ngomong gabah, ngomong pupuk, ngomong ini beras, ini kan tidak hanya ngomong Ponorogo. Jadi ada dinas tingkat provinsi, ini harus berperan aktif juga pengawasan, pembinaan, penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk melakukan verifikasi dan validasi penyaluran, baik itu mulai dari tingkat kecamatan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Ini penting sekali. Jadi hasil pengawasan ini dilakukan secara berkala dan menjadi dasar tindak lanjut dari pengawasan itu untuk dilakukan mestinya nanti kan ada pelanggaran semacam itu karena tidak sesuai kan nanti ada tindak lanjutnya. Ini masih banyak laporan juga ke atas kelangkaan dan tidak meratanya. Ini menjadi momok bagi kita lah, bagi kita. Ini menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran dan sebagainya. Nah, itu artinya memang sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat kelurahan, kecamatan ini semuanya memang harus bersinergi satu sama lain supaya juga seperti yang tadi kita bahas, kelangkaan pupuk, kelangkaan benih bersubsidi ini juga bisa terhindarkan begitu ya Kang Wi. Selama ini koordinasi yang dilakukan apakah juga sudah cukup baik antara pusat, provinsi, kabupaten? Kita juga ketika ada kelangkaan pupuk kita juga melangkah. Kemarin itu dari DPRD, komisi B yang membidangi bersama kita ini waktu itu juga di tingkat provinsi untuk berkoordinasi bagaimana kuota pupuk yang ada di Ponorogo, bagaimana nanti penyalurannya. Jadi ini terus kita lakukan. Di samping yang perlu ditekankan adalah pengawasan ini lebih diperketat lagi. Oke. Untuk peran penyuluh pertanian lapangan atau PPL selama ini dalam menjembatani kebutuhan para petani Kang Wi, dan program Pemkab ini seperti apa? Apakah jumlahnya juga sudah cukup mencukupi? Ya. Kalau PPL kita juga cukup mencukupi, sehingga bahkan nanti PPL kita nanti ada tugas baru yang tadi untuk padi organik nanti. Jadi peran dari kebutuhan petani untuk PPL ini sangat memadai untuk mendidik, memimpin dan memberikan
pengetahuan kepada petani. Ini tugas dari BPL. Ini saya pikir nggak ada masalah ya, yang kaitannya dengan BPL. Dalam prakteknya BPL ini kan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Jadi BPL itu ada rapat Gapoktan, itu biasanya BPL datang. Kemudian dengan pemerintah desa juga datang. Kemudian apa menjadi keluhan-keluhan mereka itu disampaikan di dalam rapat-rapat kelompok tani di daerah. Ya, dari kelompok tani ini nanti akan dari BPL nanti kan akan disampaikan lagi ke tingkat kecamatan untuk lebih proses, misalkan ada kendala nanti bagaimana menanganinya dan sebagainya. Oke. Nah, yang pasti peran dari DPRD Ponorogo ini juga cukup vital, khususnya dalam menyiapkan pendanaan lagi-lagi ya. APBD ini juga salah satu hal yang cukup penting untuk mendukung beberapa program-program untuk sektor pertanian. Nah, nanti kita akan bahas terkait hal tersebut dan semakin seru pastinya obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo, ada Kang Wi di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria Ponorogo. Kita kembali di Parlementaria Ponorogo, masih bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo, ada Kang Wi di sini dengan warok Ponorogonya. Seneng banget saya ngelihatnya tuh, keren banget ya, terlihat Ponorogo sekali. Kang Wi, tentunya peran krusial dari DPRD adalah menyiapkan penganggaran ya. Bagaimana fungsi legislatif pengawasan ini juga bisa dilakukan dan APBD ini bisa menjadi salah satu penyokong dana untuk sektor pertanian khususnya. Sejauh mana sih efektivitas APBD Ponorogo yang dialokasikan ini untuk mendukung sektor pertanian, Kang Wi? Ya, jadi alokasi APBD Ponorogo yang mendukung sektor pertanian ini menunjukkan efektivitas yang cukup baik, terutama dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan dukungan infrastruktur pertanian. Ini pada tahun 2025, Ponorogo ini mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 57.331 ton, yang terdiri dari pupuk urea, NPK, dan organik yang disalurkan melalui lebih dari 2.000 kelompok, dari 2.000 kelompok tani. Alokasi ini mencapai sekitar 64% lah dari total kebutuhan yang diperlukan, dan masih berpeluang bertambah seperti pada tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan. Dari sisi anggaran, APBD Ponorogo tahun 2025 ini diproyeksikan sebesar 2,3 triliun, dengan sebagian besar dana berasal dari transfer pusat, meskipun rincian alokasi khusus untuk pertanian tidak disebutkan secara detail, tapi pemerintah daerah telah mengarahkan sebagian anggaran untuk belanja operasional yang mendukung kegiatan sehari-hari di sektor pertanian, termasuk belanja pegawai, barang, dan jasa, serta hibah yang dapat menunjang program pertanian. Termasuk hibah alat-alat pertanian. Selain itu, Ponorogo juga menerima dana alokasi khusus fisik yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, kawasan produksi pangan yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan sektor pertanian. Secara keseluruhan, alokasi APBD yang didukung oleh subsidi pupuk dan dana transfer khusus telah diberikan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sektor pertanian. Terutama dalam hal ini adalah penyediaan input produksi dan infrastruktur. Akan tetapi efektivitasnya juga bergantung pada optimalisasi perluasan dan pemanfaatan anggaran. Di lapangan ini manfaatnya benar-benar
dirasakan oleh petani. Nah, itu dia. Yang paling penting adalah efektivitas dari anggaran itu juga bisa dimaksimalkan di lapangan dengan optimalisasi penyaluran, kemudian juga termasuk sektor-sektor tadi ya, beberapa peran aktif dari petani, kemudian bagaimana pada akhirnya dana itu juga bisa dimanfaatkan untuk pembelian alat-alat pertanian yang mumpuni, yang berkualitas, sehingga pada akhirnya efektivitas dananya ini bisa dirasakan langsung oleh petani gitu ya. Karena kalau dananya ada tapi tidak efektif, ya akhirnya percuma gitu. Distribusi dan penyerapan gabah ini bisa tidak terserap dengan baik seperti itu. Nah, ada rencana nggak, Kang Wi, yang cukup konkret ya mungkin untuk membentuk semacam ya BUMD seperti itu atau badan usaha daerah khusus pangan yang mungkin bisa menyerap gabah petani dengan harga yang cukup stabil seperti itu? Ya. Jadi pemerintah Ponorogo bersama Bulog dan juga TNI Polri saat ini tengah berupaya untuk mengoptimalisasi penyerapan gabah petani dengan harga stabil. Pak Bupati ini dalam rangka penyerapan ini dalam pertemuan kemarin itu menyatakan bahwa pembentukan badan usaha milik daerah BUMD khusus di Ponorogo sebagai langkah konkret ini dalam rangka menyerap gabah secara mandiri dan stabil. Artinya Pak Bupati sendiri ada keinginan untuk membuat badan usaha milik daerah. Itu sempat disampaikan waktu kita panen raya di Ngerandu kemarin. Itu di tingkat beberapa tempat memang perlu, karena adanya ini sangat perlu ada badan usaha tersendiri dalam rangka badan usaha milik daerah khususnya untuk dalam rangka pertanian ini. Oke. Nah, kalau begitu memang mungkin butuh usaha-usaha dan rencana gitu ya untuk bisa mengoptimalisasi penyerapan gabah sehingga pada akhirnya masyarakat juga bisa merasakan dampaknya khususnya untuk para petani. Mungkin ada rencana nggak Kang Wi untuk membuat semacam ya roadmap gitu ya pembangunan pertanian yang mungkin berbasis data dan semakin adaptif terhadap perubahan iklim dan pasar global. Mengingat ya kalau kita sedikit menghubung-hubungkan dengan perang dagang yang sekarang ini cukup menjadi pemberitaan yang panas ya, tidak hanya hangat tapi panas antara katakanlah mungkin Amerika, Cina dan lain-lain. Ini mungkin akan berpengaruh nggak sih terhadap pasar global dan ya perubahan iklim? Saya rasa perubahan adalah sebuah keniscayaan dan perlu perencanaan dan roadmap yang tepat. Menurut Anda, Kang? Ya, ini adalah upaya untuk perencanaan dan membuat roadmap tentang pembangunan pertanian yang berbasis data dan sangat adaptif sekali terhadap perubahan iklim. Roadmap pembangunan prasarana dan sarana pertanian ini bantuan menyediakan acuan dalam penyusunan program. Jadi roadmap ini bertujuan memberikan bentuknya menyusun rencana program pertanian dengan instrumen yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kebutuhan pasar, termasuk pengembangan sistem basis data iklim. Ini penting. Prediksi pola hujan. Jadi kita bisa bagaimana memprediksi pola hujan itu bagaimana. Kemudian skenario perubahan iklim untuk antisipasi yang lebih baik. Kalau strategi nasional ini kan digitalisasi pertanian itu. Ini jadi ke belakang ini kan lebih maju lagi. Jadi upaya saya membuat roadmap ini ada upaya itu. Oke. Dan dari beberapa upaya-upaya tersebut mungkin bisa kita tarik kesimpulan, Kang Wi, bahwa Kabupaten Ponorogo dengan panen raya yang sudah dilakukan dengan serapan gabahnya juga, ini secara keseluruhan melalui kacamata seorang ketua DPRD Ponorogo, ini kurang lebih memang apakah sudah sesuai target kah, distribusinya sudah cukup lancar kah, strategi-strategi yang sudah disusun sudah berjalan dengan baik kah, dan sinergitas antar beberapa sektor-sektor yang lain ini juga apakah sudah berjalan? Ya, jadi secara keseluruhan roadmap pembangunan pertanian yang berbasis data dan adaptif terhadap pertumbuhan iklim
dengan pasar global ini sudah menjadi fokus utama pemerintah melalui integrasi teknologi digital, smart framing dan juga sistem informasi canggih. Ini untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor pertanian Indonesia. Jadi secara keseluruhan ini kita sudah memperhitungkan sampai dengan ke situ. Itu artinya selama ini Kabupaten Ponorogo sudah cukup baikkah untuk penyerapan gabah dan juga sektor pertaniannya? Jadi kita memprediksi, kalau tadi saya sampaikan dalam rangka serapan gabah ini sampai dengan bulan April, kalau ngomong sampai sekarang lah, sampai saat ini kalau kita ngomong sudah sesuai, ini sewa Jawa belum, tapi targetnya kan nanti sampai dengan tahun 2005 selesai ini bagaimana teman dari pemerintah pusat itu kan ada canangan bahwa laporan ini kan 4 bulan sekali. Kalau ngomong sampai sini belum tercapai, tapi harapannya ini nanti tidak ada masalah sampai dengan, karena ini panen-panen raya ini kan belum selesai. Mulai dari selatan bergeser daerah Kauman. Besok 2 hari lagi ini baru ada panen raya di tingkat di bagian utara, yaitu di Kecamatan Babatan. Artinya ini kan masih ada kesempatan untuk serap gabah. Apalagi kita tahu bahwa pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo juga berkali-kali menggaungkan ketahanan pangan nasional, dan itu artinya ketika kita membahas ketahanan pangan nasional juga harus dibarengi dengan produktivitas padi, gabah yang juga maksimal begitu di masing-masing daerah begitu ya. Dan ya kita harapkan semoga Kabupaten Ponorogo bisa mengikuti program pemerintah pusat juga melalui berbagai macam strategi-strategi dan roadmap yang sudah dicanangkan, dan pada akhirnya Ponorogo bisa menjadi salah satu lumbung padi yang bisa menghasilkan padi dengan kualitas terbaik, gabah kualitas terbaik, dan petaninya juga semakin sejahtera. Mungkin terakhir harapan ke depan, Kang Wi? Ya, jadi apapun kita akan tetap berkonsentrasi atau mendukung program pemerintah pusat kaitannya dengan pangan nasional ini. Bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri kan begitu. Berdikari. Ya, berdikari. Tidak mengekspor. Tentunya kita ngomong di daerah Ponorogo, kita akan mengamankan itu. Kita bersama-sama bersinergi antara pemerintah daerah, tentunya Dinas Pertanian, TNI, Polri, kelompok tani, Bulog. Ini apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi masalah, ini dibicarakan. Jadi kita berharap ada komunikasi aktif antara berbagai sektor ini agar bisa cepat diselesaikan kalau ada masalah-masalah ini harapan kita. Lagi-lagi mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ponorogo ini menjadi lumbung pangan, dan kita juga akan selamat. Dengan demikian, ini kalau ada pahlawan nasional seperti R.A. Kartini, ada pahlawan tanpa tanda jasa itu guru. Ini ada petani, ini adalah pahlawan pangan nasional. Wah, gitu. Mantap banget. Kami Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di studio kita Jawa Pos TV dan membagikan banyak hal yang luar biasa. Ini semoga juga bisa memberikan insight yang mendidik ya, memberikan input yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya pemirsa Jawa Pos TV yang menyaksikan program yang satu ini. Dan kita harapkan semoga Ponorogo bisa semakin terus memaksimalkan produktivitas pertaniannya, memaksimalkan kualitas produksi pertaniannya juga, dan bisa semakin memakmurkan para petaninya juga melalui berbagai macam strategi-strategi yang sudah dirancang. Semoga masyarakat Ponorogo juga bisa mendukung berbagai macam program-program yang tentunya itu akan kembali bermanfaat untuk masyarakat. Ya, satu hal mungkin saya bisa pesan kepada khususnya kepada kelompok tani, Gapoktan. Ini dari pemerintah, ini ada upaya dalam rangka tidak adanya ketergantungan pupuk. Ini nanti disiapkan, kita akan kembali kepada masa lalu, sehingga nanti kita, kalau zaman dulu itu ada, kalau punya sawah, ini ada punya sapi, ada punya kambing, ada punya ayam. Ini nanti untuk kotoran-kotorannya dipakai untuk pupuk. Jadi kita akan ke situ dan kembali ke organik, tapi pelan namun pasti
mohon jangan nanti, ini mohon diterima dengan bangga, karena kita akan merasakan nanti setelahnya. Tidak bisa langsung, tapi pelan-pelan nanti kita punya padi organik di Kabupaten Ponorogo. Amin, 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 amin. Padi organik di Kabupaten Ponorogo. Kita tunggu tentunya hal-hal tersebut juga bisa terwujud begitu ya, Amin. Kang Wi, di Kabupaten Ponorogo. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas Mas Ari. kehadirannya. Oke. Sehat-sehat selalu, sukses Amin, selalu, dan amin. semoga juga bisa memberikan kontribusi yang selalu baik untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo. Siap, oke. Makasih. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Japas TV yang sudah menyaksikan program yang satu ini, Parlamentaria Ponorogo bersama dengan Kang Wi, Ketua DPRD Ponorogo, dan masih banyak sekali episode berikutnya di Parlamentaria Ponorogo, di mana kita akan terus membahas tentang berbagai macam progres pembangunan, pengawasan legislatif, khususnya untuk Kabupaten Ponorogo, yang akan menghadirkan narasumber dan bintang tamu yang lebih oke, termasuk Kang Wi nanti juga akan hadir lagi ya. Oh, insya Allah. Dengan suasana yang berbeda ya. Ya. Pastinya terima kasih banyak sekali lagi untuk pemirsa Japas TV, dan akhirnya saya Tolan Dromeda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Parlamentaria Ponorogo episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.